Jadi kami saat ini sudah berhasil mengumpulkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang mempunyai nilai pembuktian. Jadi tidak hanya informasi, tapi mempunyai nilai pembuktian. Itulah yang sekarang lagi dikumpulkan oleh kawan-kawan tim hukum nasional untuk kami nanti siapkan untuk diproses di Bawaslu dan di MK. Termasuk tadi yang dijelaskan oleh Mas Anies, jauh sebelum proses pencoblosan sudah banyak sekali kecurangan-kecurangan yang terstruktur. Terstruktur itu artinya melibatkan pimpinan-pimpinan negara, baik itu penyelenggara pemilu maupun aparat penegak hukum sampai kepala desa. Nah, ini fakta-fakta yang di lapangan kami lagi kumpulkan dan inilah yang akan kami sampaikan nanti di persidangan. Langsung yang paling banyak itu masalah pengerahan kades waktu itu Anda sempat bilang tanggal 14 itu. Paling banyak itu adalah pengerahan kepala desa. Jadi melonjaknya suara ini betul-betul maksimal kepala desa bergerak. Kepala desa bergerak dan kita sudah menemukan fakta-fakta dan saksi-saksi yang siap untuk bersaksi di persidangan. Memang kami mengalami kendala. Saat ini banyak saksi-saksi kami diintimidasi, saksi-saksi kami ditekan, dilaporkan ke polisi, ada juga yang ditawarkan imbalan dan macam-macam. Tapi alhamdulillah saksi kami masih komitmen dan kami sudah verifikasi melalui pernyataan materai dan video. Mungkin dari sisi time seriesnya, dari rentang waktu berapa bulan sebelum pencoblosan misalnya kegiatan seperti itu terjadi. Ya, kegiatan itu jauh sebelum pencoblosan sebetulnya. Proses itu sudah disiapkan jauh sebelum pencoblosan, tapi masifnya itu ketika masa tenang. Kami dapatkan fakta masifnya itu pada waktu masa tenang. Masa tenang itu luar biasa. Operasi gerilianya itu luar biasa dan kita mempunyai fakta-fakta di lapangan. Jadi kami mohon kawan-kawan bersabar karena fakta-fakta ini tidak bisa kami ungkapkan karena kaitan dengan perlindungan saksi-saksi kami yang ada di lapangan. Spesifiknya kalau pengerahan kades itu apakah ditujukan kepada masyarakat atau para pemilih, itu ditujukan untuk memilih calon tertentu? Ya, betul sekali. Jadi kades-kades ini tadinya ada yang ditekan, ada yang diberi imbalan kades-kades ini. Lalu mereka targetnya adalah pemenangan paslon tertentu. Ya, dengan cara apa? Dia menggerakkan KPPS-nya, karena KPPS-nya mereka yang tunjuk. Lalu masyarakat yang ada di desanya. Banyak sekali pola-polanya. Seperti yang sudah beredar, kasus di Sampang, kasus di Jawa Tengah, banyak sekali. Tapi detailnya mohon maaf kami nggak bisa sampaikan. Pengerahan untuk memilih dua kompetitor lain atau salah satu di antara itu? Salah satu dari tiga paslon itu. Fokusnya hanya salah satu. Siapa itu? Ya, nanti kita buktikan di persidangan. Ya. Sama koalisi dalam proses hukum ini Dengan 03. Iya, Nah, ini salah satu lawyernya 03. Ini Bu Seli ini adalah tim hukum di 03. Beliau adalah LO-nya yang mengkomunikasikan kita dengan tim hukum 03. Jadi kita selalu komunikasi melalui LO-nya Ibu Seli. berarti tadi rapat bareng Pak Anies dan Caimin. Oh enggak. Tadi enggak dihadiri 03 karena ini setelah selesai tiap hari ada informasi dari kami sampaikan ke Bu Seli, lalu nanti ada informasi dari 03 kami informasikan kepada mereka. Komitmen sudah didapatkan berat ya antara 1 dan 3 akan Kami sudah komunikasi sejak lama. Dengan 03. komitmennya akan sama-sama perjuangkan masalah dugaan Ya. kecurangan itu. Kami akan mengungkap fakta kecurangan ini dan sama-sama niat yang sama adalah supaya pemilu ini berintegritas dan menghasilkan pemilu yang jujur. Fakta yang ditemukan sama-sama antara 01 dan 03 apa misalnya? Mereka menemukan fakta yang sama misalnya tentang kepala desa. Mereka juga menemukan fakta itu ada intimidasi kepala desa. Mereka banyak dapat di Jawa Tengah tuh, intimidasi kepala desa. Lalu pencoblosan yang di 02 itu mereka juga banyak dapatkan. Ya. Tadi jelas ini dilakukan oleh aparat atau Masif dan terstruktur. Jadi semua pihak dilibatkan. Itulah kenapa ini menjadi pelanggaran serius dan ini betul-betul pemilu yang menurut kita pemilu yang paling curang saat ini. Karena ini dilakukan secara masif dan betul-betul terstruktur dari atas sampai ke bawah yang bekerja. Hari apakah yakin akan diproses oleh penyelenggara pemilu, sementara kita tahu THN pernah mengirimkan 2 surat ke KPU dan 1 surat ke Bawaslu dan menjadi prosesnya. Nah, itu bagus. Pertanyaan itu bagus. Jadi kita tolong kawan-kawan media membantu juga mempertanyakan semua surat-surat dan laporan kita ke Bawaslu. Apa dasar dan alasan mereka tidak memproses atau lambat memproses atau menghasilkan hasil yang tidak maksimal? Silakan kawan-kawan
tanyakan kepada Bawaslu. Tapi karena kami ini adalah tim hukum, domain kami hanya di bidang hukum, ya kami akan fokus di situ. Sedangkan tadi bidang politik, bidang yang lain tadi sudah disampaikan oleh Capres dan Cawapres, akan ada jalur sendiri. Parpol-parpol pendukung akan menggunakan jalur politik, ya kami akan jalur hukum saja. Untuk jalur hukum ini target untuk penyampaian laporan kapan kira-kira? Sudah berjalan, sudah lama. Kami sudah punya ratusan laporan dari seluruh daerah, ya, dan akan terus lanjut laporan-laporan kita ini. Kalau final laporannya, Ya kan ada batas waktunya nanti. Jadi setelah diumumkan kan sudah selesai yang untuk yang di di Bawaslu. Kalau sudah selesai kita akan masuk ke tahap selanjutnya ke MK. Ya. Bu Seli boleh mewakili dari 03? Ya, Bu Shelly ini karena dia LO, dia belum berani untuk menyampaikan. Oke? Terima kasih ya. Mas Ari, thank you. Mas Ari, thank you. Siapa yang ngurusin Mas Ari?